Kali ini kita mengangkat tema Reflect His Shine, tidak terlepas juga dari perkataan Yesus tentang identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Selama ini bagaimana Pak BTP memaknai firman Tuhan tentang garam dunia dan terang dunia? Apa yang Pak BTP renungkan tentang kalimat Yesus tersebut? Silakan Pak. Saya dapatin ya gitu ya, waktu saya mulai mengerti firman Tuhan. Sebetulnya Tuhan ingin memakai kita, apalagi waktu saya di politik itu, menjadi sebuah showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan. Itulah kita, panggilan kita gitu loh. Jadi saya menerjemahkan terang dan garam itu ya, tentu penerjemah ya, garam seperti apa, kayak terang seperti apa. Tapi saya menerjemahkan itu kita ada showcase, kayak etalase pajangan gitu loh. Kamu pernah ke toko gitu kan, ini showcase, semua orang kan melihat. Untuk apa dilihatnya? Mempertontonkan ada kuasa transformasi Tuhan dalam diri saya, dalam diri keluarga saya, dalam diri manusia gitu. Nah itu yang Tuhan pertontonkan melalui kehidupan. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi intinya kita adalah role model ya, showcase yang dilihat oleh orang-orang luar tentang bagaimana seharusnya transformasi dari Tuhan bekerja dalam diri kita. Baik, saya akan berlanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Sehubungan dengan transformasi dan showcase yang Bapak bilang tadi, apakah ada pengalaman atau kesaksian hidup yang Bapak dapat bagikan kepada para mahasiswa Kristen agar di tengah kehidupannya sebagai mahasiswa bisa terus menjadi garam dan terang atau mempertahankan identitas sebagai garam dan terang? Silakan Pak. Ini sudah kita sama-sama belajar gitu ya. Saya juga dulu belajar juga. Nah waktu saya masih mahasiswa, saya kira karena anugerah Tuhan juga, saya mulai mengenal membaca Alkitab secara setahun habis gitu. Nah lalu kenapa? Akhirnya makin belajar, saya mulai ngerti lah istilah-istilah teologi gitu. Kita kan anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Kitab kepada kita. Dan ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Itu di surat Timotius bilang gitu kan, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam jalan kebenaran melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau kita nggak baca, bahaya nggak kita kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak untuk jawaban sebelumnya tentang cara mempertahankan identitas sebagai garam dan terang adalah dengan setia dan tekun membaca firman Tuhan. Cuma seringkali Pak, ketika saya dan teman-teman gitu misalnya memulai proyek membaca Alkitab, seringkali kita merasa nggak dapat apa-apa Pak hari ini. Kayak misalnya, aduh ayatnya nih sebenarnya bicara tentang apa sih? Kalau misalnya ada bagian-bagian Alkitab tertentu yang sulit kita mengerti, dan akhirnya satu hari itu kita merasa sepertinya kurang mendapatkan asupan firman Tuhan yang cukup untuk bisa mempertahankan identitas sebagai garam dan terang. Sedangkan proyek pembacaan Alkitab ini kan harus berlanjut terus selama 1 tahun atau lebih. Bagaimana Pak Ahok sendiri ketika menemukan bagian-bagian Alkitab yang sulit mendapatkan apa-apa, apakah ada cara tertentu yang biasa Pak Ahok lakukan? Silakan Pak. Ini saya sharing pengalaman saya waktu sebagai mahasiswa ya. Ya. Kita manusia tentu sama juga. Waktu udah putuskan mau baca Alkitab setahun habis. Bolong. Tapi kita udah baca Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, astaga, bingung. Begitu Kejadian, Bilangan, masuk Imamat, waduh, langsung kita merasa ini apa ini gitu loh. Kita jadi nggak ngerti gitu kan. Yeah. Ini apa gitu ya. Nah di situ saya sampaikan tahap belajar awal itu kita bersyukur juga banyak sekali buku renungan harian. Kayak Our Daily Bread, renungan harian, santapan harian, santapan rohani. Nah itu adalah renungan yang ditulis oleh orang, penulisnya. Ketika dia membaca firman Tuhan, dia mendapatkan iluminasi. Pencerahan dari Tuhan. Lalu dia tulis. Tapi firman Tuhan kan untuk masing-masing orang berbeda. Iya. Nah, jadi kita yang belum pernah ngalamin bagaimana Tuhan memberikan iluminasi melalui firman-Nya.
Kita belajar dulu dari situ. Tapi banyak sekali teman-teman termasuk saya dulu. Kita buru-buru. Nggak sempat. Kita cuma baca cerita si penulis itu loh. Yang dia Ya, dapat. baca renungannya doang ya, Pak. Itu kan. Iya. Nah, harusnya kita belajar, lalu saya belajar dengan cara yang baru. Saya belajar baca dulu di atas firman Tuhan yang orang ini baca apa. Sebelum saya membaca renungannya. Lalu udah baca firmannya. Itu yang suka kita malas. Kadang-kadang kita bolong. Karena agak butuh waktu lebih panjang. Ya. Kalau renungannya kan pendek banget tuh. Kalau kita terus saja baca renungannya, Anda nggak pernah kontak dengan firman Tuhan. Tapi Anda membaca cerita orang yang mendapatkan iluminasi dari baca firman Tuhan. Kayak kamu dengar khotbah saja. Yang Tuhan inginkan kamu kontak langsung dengan Tuhan. Iya. Nah, jadi caranya bagaimana? Anda kontak dulu nih. Dia baca apa ya? Nas Alkitab apa yang dia baca? Kamu baca. Lalu habis kamu baca, kamu ulang. Kamu doa, kamu punya pergumulan, kamu ngomong sama Tuhan setelah pergumulan kamu. Dan pada hari itu, tiba-tiba kayaknya ada satu yang lebih eye-catching gitu loh. Nah, itu namanya pencerahan. Itu eye-catching kalimat itu. Kamu mulai berpikir, ini kayak jawaban doa saya ya. Ini kayak teguran buat saya ya. Ini kayak nyatain kesalahan saya ya. Ini kayaknya didik saya nih, supaya saya tahu jalan yang saya tempuh. Kamu udah dapat itu, atau mungkin kamu nggak dapat, karena baru belajar kamu nggak dapat apa-apa, bingung. Kamu udah baca ini dapatnya apa? Nah, di situ baru kamu nyontek kira-kira nih. Misalnya nyontek kurang bagus lah sebenarnya. Kamu baca renungan yang ditulis dari si penulis. Oh, kamu boleh ngerti. Si A ini waktu membaca nas Alkitab ini, dia dapatnya ini. Nanti waktu kamu juga akan dapatin. Kamu udah belajar nih. Belajar, dapatin, baca nas ini bisa dapat iluminasi ini. Tapi kamu masih ragu, benar atau salah ya? Kamu lihat lagi nih, si renungan harian tadi. Ada all day reply. Oh, itu bisa dua kemungkinan. Oh, kok sama ya? Saya dapatnya sama si penulis ya. Saya dapatnya sama loh. Wah, seneng kita. Berarti kita sama. Nanti lama-lama tahap berikutnya, kamu mulai dapatin yang berbeda dengan dia. Jadi bukan bertentangan. Karena panggilan kamu, pergumulan kamu dengan dia kan berbeda. Nah, bisa contoh ya. Dulu itu. Saya pernah dikasih satu buku. Itu abad ke-6. Aku lupa pendetanya. Ada pendeta teman saya. Dia kasih saya. Itu buku kecil banget. Cuma 3 apa 6 halaman. Kecil. Lebih kecil dari HP. Kalau dikumpulin nggak sampai 1 halaman. Karena dulu ditulis di atas daun. Judulnya The Life of Moses atau apa teman? Ada The Gregorius apa nama si pendeta yang dapatin itu. Itu dikeluarin 22. Dia bilang, waktu saya baca. Saya langsung ngerasa kok ini ya. Terus saya bilang, kok gitu ya? Baru saya mulai paham ini. Saya dapatnya sama loh masih penulis. Apa yang saya dapat sama? Jadi Musa itu has a custom. Punya kebiasaan. Dia masuk dalam tenda. Dia face to face talk with God as a friend. Yosua tunggu di luar. Itu inti dari tulisan yang 6 kecil di daun itulah. Terjemahan ke kertas. Itu yang saya dapatkan. Tuhan ingin kita itu curhat kayak teman gitu. Kita ada rasa apapun, orang ngatain kita apapun, kita kecewa apapun, kita takut atau senang, kita share sama Tuhan. Karena kan dia tinggal di dalam kita. Tuhan tahu, tapi dia ingin kita share. Kita ngomong sebagai teman. Kamu curhat sama teman, kadang-kadang teman suka bocorin. Yeah. Tapi kamu curhat di status sosial medsos kamu. Wah, semua orang lagi tahu nih. Ini lagi galau, ini lagi apa gitu. Nah, curhat sama Tuhan itu firman-Nya jadi hidup. Nah, itu yang bisa saya share pengalaman saya. Waktu saya di dalam tahanan itu, saya menuliskan hasil iluminasi dengan ajaib ya Tuhan kasih. Selama 628 halaman. Selama 20,5 bulan.
Nah ini udah saya selesai edit, karena dia 2 tahun, gede banget, terus saya bikin buku kayak majalah, supaya saya nggak mau jadi 2 buku. Nah saya lagi cari waktu tepat untuk keluarkan. Karena di dalam situ bagaimana Tuhan berbicara pada saya, janji Tuhan. Semua dipenuhi. Itu ajaib sekali. Semua dipenuhi. Misalnya contoh gitu ya. Dia kasih kamu, ada satu kalimat yang begini. Saya kemarin baru diulang lagi gitu. Saya takut. Misalnya contoh, kita kan takut kan. Di dalam bisa seperti apa. Terus kita bisa dapat bacaan harian itu ketemu. Tuhan bisa ngomong dari Ibrani, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Nah ketika kamu dalam tahanan, kamu mau diserang banyak orang. Kalau kamu takut, itu bisa stres. Tapi begitu kamu baca firman Tuhan yang secara rutin, bisa pas. Kita bukan main cuk gitu ya. Makanya saya lebih suka gunakan kata iluminasi daripada kata rema. Rema kadang-kadang tuh masih bisa jadi cocok logi gitu. Mencocokkan firman Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi kalau iluminasi, dia sesuatu pencerahan dari firman Tuhan yang kita baca. Itu sesuatu yang membuat kita tuh jadi nyaman gitu hati kita gitu. Terus misalnya orang pada ngomong-ngomong gitu kan, oh kamu ngomong gini-gini, ketahuan lagi viral gitu kan, sumpah kamu macam-macam gitu kan. Iya, Nah, Pak. itu saya, waktu orang ngomong kayak gitu ya, Sabtu kemarin, itu kan kemarin ngeliat, minggu lalu lah. Lalu Sabtu kemarin, waktu saya ngomong Tuhan, kok orang pada ngomong gitu ya. Terus waktu saya Sabtu kemarin itu pas lagi baca di Ibrani 10. Ibrani 10 itu ingatkan saya akan iluminasi saya. Ibrani 10 waktu saya baca di ayat ke-7. Then I said, behold, I have come. Itu Tuhan Yesus bilang. In the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Saya langsung itu seperti bicara sama saya kembali. Ini iluminasi untuk dan tentang kita di firman-Nya. Yesus ada firman. Ya, iluminasi yang Tuhan kasihkan kepada saya itu tidak salah. Lalu kita baca di ayat Ibrani 10 di ayat ke-30. Itu yang saya dapat waktu saya dalam tahanan. Ketika semua musuh-musuh saya ngatain saya macam-macam, ngancam bunuh, macam-macam. Kita marah, kita kesal, kita merasa ditinggal, kita udah berbuat baik. Marah. Justru marah itu yang membuat kita jadi sakit. Apa jadi panas. Lalu firman Tuhan di 10 ayat 30 Ibrani, dia bilang gitu. For we know him who said, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. Itu yang bahasa kalimat ke bawah. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Jadi menakutkan loh kalau ketika kamu jatuh dalam tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan Allah yang hidup, yang jadi hakim, yang ciptakan langit dan bumi. But recall the former days in which after you were illuminated, you endure a great struggle with sufferings. Nah ayat 32 itu ingatkan saya saat ibadah. Ya pembacaan 18 Desember kemarin. Begitu saya baca ayat 32, itu kayak ingetin saya. But recall the former days in which after you were illuminated, saya dikasih iluminasi. You end a great struggle with suffering. Saya langsung tulis ini di Makom 5 waktu itu saya. Itu cara bagaimana firman Tuhan jadi iluminasi, jadi hidup. Akan membuat kamu keranjingan baca firman Tuhan. Karena betul-betul firman kita ini firman yang hidup. Makanya kenapa saya kasih nama anak saya Yosafat. Waktu dalam tanah saya pikir, saya selalu merasa saya bisa punya 5 anak. Tapi bagaimana mungkin anak udah tutup? Saya nggak pernah berpikir saya nikah kedua kali, ada peristiwa. Itu juga ada iluminasi yang Tuhan kuatkan. Lalu saya langsung tulis. Sampai editor buku saya sudah bilang, saya sudah tahu anak bapak kedua pasti cewek. Istri saya kaget. Saya sudah dapatnya, saya sudah tulis. Kenapa saya kasih nama anak saya Yosafat? Untuk mengenang, nama anak-anak saya itu untuk mengenang masa hidup saya.
Kamu pasti tahu kan pahlawan yang di Irian, pembebas Irian Barat, Yos Sudarso. TNI Angkatan Laut Laksamana yang mati. Itu nama asli itu adalah Yosafat Sudarso. Kalian mungkin tidak pernah tahu, Dan Mogot. Jalan Dan Mogot itu adalah pahlawan perang orang Betawi yang bernama Daniel Mogot dan seorang Kristen. Mereka ada orang-orang yang berani berkorban untuk bangsa dan negara. Karena mereka tahu panggilannya. Nah, lalu Yosafat artinya apa? The Lord will judge. Itu untuk mengenang. Kenapa nama perempuan saya kasih nama Sarah? Itu harapan doa saya melihat. Itu singkatan. Suku, agama, ras, antar golongan hidup. Eliana itu arti bahasa Jawa itu berpengetahuan maju. Jadi jangan jadi bangsa berpengetahuan mundur ke abad ke-6, ke-7, ke-5. Kita ini udah abad ke-berapa gitu loh. Udah ada medsos kok masih balik. Maka kita itu harapan doa saya. Suku, kan ini anak terakhir kita mungkin ya. Suku, agama, ras, antar golongan hidup berpengetahuan maju. Purnama yang sempurna. Nah itu firman Tuhan ini yang menolong, menguatkan kita gitu. Ini sharing bagaimana dahsyatnya firman Tuhan dengan Allah yang hidup. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Iya. Dan selalu hadir dan sukacita dalam hidup kita. Itu yang luar biasa. Ya Pak, luar biasa ya. Ternyata firman Tuhan selalu menguatkan di saat sulit, di saat membutuhkan pertolongan dan ajaib dalam hidup Pak Ahok. Oke Pak, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu bahwa sebagai mahasiswa Kristen banyak tantangan di dunia mahasiswa untuk menjadi garam dan terang. Karena kita adalah anak-anak Allah, pasti banyak yang membenci, banyak yang tidak suka dengan perilaku kita yang menjaga kebenaran. Tapi beberapa di antara kami sebentar lagi akan lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja, dan kita tahu bahwa tantangan di dunia kerja beda dengan tantangan di kampus, akan lebih banyak lagi godaan dan pencobaan. Nah, mungkin Pak Ahok bisa sharing selama Pak Ahok memasuki dan dunia profesional dan udah sekian lama menjadi pejabat publik, bagaimana itu bisa menginspirasi kami, mahasiswa Kristen yang akan segera masuk ke dunia pekerjaan supaya bisa tetap mempertahankan identitas kami sebagai garam dan terang. Silakan Pak. Jujur saya sampaikan ya, kita itu nggak ada yang kuat. Karena itu Tuhan selalu bilang, kita ini debu. Tuhan ngerti kelemahan kita, kita ini debu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti pergumulan kita, kelemahan kita. Karena dia pernah jadi manusia. Yang lemah walaupun dia tidak berdosa. Itu ditulis dalam kitab suci. Dia ada kenapa Allah yang tidak berwujud dalam bentuk roh. Kalau dia tidak berwujud begitu maha kuasa, kita harus bersyukur. Punya Yesus, punya Allah, Abraham, Ishak, Yakub, yang ciptakan langit dan bumi. Yang mengerti kelemahan kita. Karena dia pernah jadi manusia. Dia lahir tadi, firman Allah jadi daging, jadi manusia. Jadi, disinilah letaknya. Makanya Tuhan bisa mengatakan, di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Kita ini naik turun, tau gak rohani? Kalau bercanda itu, imanan tomat, tau gak? Obat kumat. Tapi, tren grafiknya itu naik. Ini tobat umatnya itu, tren grafiknya naik. Saya ambil contoh gini. Ini mahasiswa kan besar semua. Mungkin kalian masih ingat ada oknum di DPR yang ketangkap nonton video porno lagi sidang paripurna. Ya, masih ingat Pak. Yang heboh. Orang yang pakai partai agama lagi kira-kira gitu ya. Iya. Saya waktu kunjungan kerja ke India, teman-teman tuh tiba-tiba nanya saya di Kedubes RI di India. Itu lagi hot pembincangan gitu loh. Saya juga DPR RI kan. Lalu saya ditanya begini. Nah ini nih, yang model-model pendeta nih, kita mau tanya nih. Ini gimana ini? Kejadian kayak gini. Semua orang saya lihat di situ tuh nunggu jawaban saya.
Tahu saya jawabnya apa? Saya kira dia lebih baik daripada saya sebetulnya. Kenapa? Saya ketagihan nonton itu waktu saya masih SMP. Saya udah pernah nonton itu SMP, saya bilang. Curi-curi nonton. Dia ternyata baru mulai nontonnya waktu udah umur paruh baya begitu mungkin ya. Dia lihat terus. Nah, jadi kalau dari sisi usia, dia lebih baik dari saya. Saya lebih nakal, lebih bandel SMP. Tapi kenapa bedanya? Itu anugerah Tuhan. Sekarang kamu kasih saya gitu, saya udah nggak mempan. Itu yang Tuhan katakan. Ketika kita nempel terus pada firman Tuhan, kita tentu jatuh bangun. Tapi secara gradually, dia transform kita. Sesuai dengan desain yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama juga Tuhan mengatakan, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-ranting. Carangnya. Yesus pokok, dan kita lah carangnya. Kita ada lagunya kan. Ya, Pak. Tinggallah di dalamnya gitu kan. Jadi ketika kita tinggal di dalam pokok pohon anggur, kita akan mampu. Makanya Tuhan mengatakan di luar aku kamu nggak mampu. Makanya disitulah di mana untuk nempel. Tuhan hadir, Roh Kudus tidak maksa kita. Bacalah firman Tuhan tiap hari. Kan itu Paulus tulis kepada Timotius kan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam jalan kebenaran. Nah ini kunci kita. Jadi dimanapun kamu berada, ketika kamu keluar, saya tidak tahu panggilan Tuhan untuk kamu apa, pergumulan kamu apa. Tuhan juga tahu kelemahan kita masing-masing. Dan kita mempunyai anugerah dari Tuhan secara khusus dan unik kepada kita masing-masing. Nah kita nggak tahu pergumulan orang, nggak bisa menghakimi orang. Tapi lebih penting lagi kamu rasakan sendiri dengan Tuhan. Cara ngalamin iluminasi, ya kamu belajarlah dari all daily bread atau renungan harian satapan apapun itu. Untuk kamu belajar. Nanti lama-lama kamu nggak suka lagi baca itu. Kalau ada waktu. Tentu kamu masih bisa baca untuk isi waktu. Nah tahun ini, saya mulai baca satu buku Alkitab yang menarik. Ini Alkitab versi Jesus Calling. Ini Devotional Bible. Saya bukan mau promosi nih. Tapi saya mau kasih lihat. Ini menarik sekali dia. Ini Devotional Bible. Nah di dalamnya itu selain ada Bible, ini ada di tengahnya ada renungannya, teman. Nah, selain Bible ada renungan faith. Ini yang tulisnya si Sarah yang. Itu awalnya saya mau kasih nama anak perempuan saya Sarah dari situ. Lalu dia kombinasi bacaan ayat yang mana dia gabungin. Dan saya juga suka ini ada New King James Version. Jadi kalau kita bahasa Inggris kita kurang baik. Buku bahasa Inggris terbaik itu ada Alkitab New King James Version. Karena dia menggunakan vocabulary yang Inggris banget. Dia nggak gunakan little boy, tapi the lad, bocah kira-kira gitu loh. Ini banyak sekali kata-kata dan grammarnya ini paling bagus menurut saya. Dan vocab yang dia pakai itu vocab yang benar-benar Inggris banget. Jadi saya sarankan, yuk baca Alkitab New King James Version. Kalau bahasa Inggris Anda kurang baik, Anda harus baca Alkitab dengan suara. Sehingga Anda lama-lama jadi ngerti nih pronunciation-nya. Kalau masih nggak susah terjemahin, ada dictionary.com, aplikasi di HP. Anda bisa dengar suara, bisa belajar bahasa Inggris. Masih kurang ngerti terjemahan, buka bahasa Indonesia punya Alkitab. Jadi saya kira beruntung sekali kita kalau tiap pagi kita. Saya mulai sarankan teman-teman saya mau belajar bahasa Inggris. Ini sorry ya, bukan soal bicara iman saya bilang. Kamu nggak usah merasa kamu bukan Kristen. Lu baca deh buku Alkitab yang New King James Version. Kamu yang lebih ringan lagi, Anda baca yang New Living Translation. Itu bahasa Inggris sehari-hari. Anda belajar bahasa Inggris di situ sih. Nggak ngerti terjemahan, buka Alkitab bahasa Indonesia. Di Bible tinggal download aplikasi. Kamu akan belajar bahasa Inggris jadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan untuk menghadapi hidup di dunia yang begitu cepat informasi, kadang-kadang kita bingung. Nah, informasi itu bisa membuat distract kita dari fokus Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa?
Fokus on me. Itu yang Tuhan minta. Sudah Tuhan fokus on me. Saya dapat dari renungan yang saya baca. Kalau ada renungan tadi, dia bilang fokus on me. Untuk apa? Fokus on Tuhan. Tuhan bilang, kenapa lu mesti fokus sama saya? Supaya kehadiran saya hadir di tengah-tengah kamu. Yet the joy of my presence is always favorable to you. Dia mesti fokus on me. Itu yang saya pikir yang perlu kita lakukan dimanapun kita. Oke, tetap saja pedoman kita yang utama adalah firman Tuhan, dan udah banyak sekali sebetulnya media untuk mempermudah kita membaca dan memahami firman Tuhan. Baik Pak, sekarang menuju pertanyaan berikutnya. Di kampus kami atau di beberapa kampus yang lain juga kita sama-sama tahu bahwa ada organisasi yang sudah melakukan kaderisasi, namun bukan dari partai nasionalis. Nah, sedangkan Persekutuan Oikumene UI itu juga adalah organisasi di kampus. Bagaimana kita seharusnya mahasiswa Kristen dan juga organisasi POUI menyikapi organisasi-organisasi lain di kampus yang melakukan kaderisasi ini, Pak? Silakan, Pak. Ini mohon maaf ya, ini pandangan saya pribadi. Saya tidak suka sekali sebetulnya melakukan kaderisasi mahasiswa untuk masuk ke politik. Itu pandangan saya. Kenapa? Karena kita mempunyai panggilan masing-masing. Saya akan lebih suka ketika kan Anda membaca Alkitab, Anda mendapatkan iluminasi, lalu Anda terpanggil masuk ke politik. Ini dua hal yang berbeda. Saya ambil contoh gini ya. Saya tidak mengatakan lah organisasi mana. Teman-teman saya kan banyak juga orang politik yang Kristen. Mereka juga lewatin organisasi-organisasi kekristenan yang nasionalis yang melatih mereka. Ketika Anda tidak baca firman Tuhan, yang Anda lakukan itu apa? Saran Anda kepada saya. Persis seperti organisasi yang non-Kristen. Coba bedanya kamu mulai ada pakai ajaran doa. Ada pakai renungan. Tapi kelakuan Anda, cara-cara Anda untuk memenangkan kursi, memenangkan kekuasaan, tidak beda dengan organisasi lain. Anda juga gunakan gereja. Misalnya contoh kita ada teman saya bilang gini, dia Kristen, politisi. Gini loh, Hok. Lu kalau mau dapat suara nih di pemilu ini, ada pilkada ini, lu sungguh mesti ke gereja 5 kali. Gereja yang berbeda. Supaya jemaat kenal kamu. Dan kamu harus usaha naik ke mimbar untuk ngomong, kesaksian, apapun. Supaya jemaat bisa pilih kamu. Wah, kok bisa gitu dia bilang. Yang partai lain, yang pakai agama lain juga begitu. Mereka dapat kursi juga lewat rumah ibadah begitu. Padahal dia ngomong, dia gunakan Galatia 6 atau apa gitu. Ini udah dasar firman Tuhan loh. Kalau saya Galatia 6 ayat 12 apa, saya lupa. Kita harus membantu semua orang. Terutama saudara seiman. Ayat 10 Pak sharing. itu. Hah? Ayat 10. Ayat 10 ya. Galatia 6 ayat 10 kan. Ya, itu. Jadi kamu harus khotbahkan itu, sharingkan itu. Jadi orang-orang Kristen yang datang ke gereja harus paham itu. Mesti membantu semua orang. Di antara semua baik partai. Tapi harus bantu terutama saudara yang seiman. Dia bingung tuh mulai. Ketika saudara yang ngaku seiman dan KTP Kristen, di dapilnya lebih dari 4. Nah, lu pilih yang mana lu? Lalu kita mulai berpikir, kita pilih yang mana? Ya ajarin lagi begini. Lu mesti buat baksos. Pengobatan gratis. Bagi-bagi sembako. Untuk menggambarkan bahwa kita membantu memberi cinta kasih pada mereka. Kalau saya bilang, saya mohon maaf nggak mau ikut. Saya nggak pernah baksos untuk pilkada kampanye. Kenapa? Saya ikutin firman Tuhan. Karena saya pikir-pikir, saya baca Alkitab. Kalau saya pakai baksos pengobatan gratis, termasuk bagi sembako, saya khawatir saya ikutin jejak Yesus nanti. Apa maksud jejak Yesus? Yesus bagi sembako, bagi makan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Ada 5.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Lalu bukan hanya pengobatan gratis tuh, nyembuhin orang sampai bangkitin orang mati, orang buta, orang lumpuh.
Tahu nggak waktu di hadapan Pilatus, itu udah bukan lagi, itu udah detik-detik pemilihan. Dan Pilatus melakukan pelanggaran kampanye lagi. Dia kampanye begini, Yesus ini nggak ada salahnya. Mana yang kalian mau pilih, saya bebaskan. Kalau Barabas ini penjahat pembunuh. Pilatus sudah melanggar masa kampanye tuh. Tapi hasutan pemimpin agama, siapa yang dipilih? Barabas, bukan Yesus. Saya bilang, kalau dengan makanan saja, mereka akan lupa. Jadi kenapa hari ini kita ada orang Kristen? Saya ada pertolongan Roh Kudus, ada kasih karunia. Karena Yesus dari kampung ke kampung mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran. Harusnya sebagai politisi Kristen, kita melakukan mendidik rakyat untuk pintar memilih. Saya selalu bilang pintar memilih yang bersih, yang transparan, yang profesional. Karakter baru teruji kalau kamu melihat dia sudah dikasih kekuasaan. Nah, kalau tidak terpilih bagaimana? Ada orang Kristen yang bilang gini, Pak, ajarin saya dong Pak, saya punya panggilan di politik Pak, mau itu jejak Bapak, saya mau jadi wali kota, mau jadi bupati ini, jadi anggota dewan ini, bekerja buat rakyat, untuk melayani. Oh, gitu. Kita ngerti Tuhan bilang, siapa mau jadi paling besar harus melayani, mau dilayani, kita mengerti, kita mau masuk. Tapi Pak, ajarin Pak, maksudnya gimana ajarin? Kalau hitung dari uang Pak, saya kalah sama pesaing saya Pak. Mereka buat bakso terus Pak. Saya bisa kalah ini Pak. Jadi gimana caranya bisa Bapak sampai hari ini? Terus saya bilang, saya tidak pernah memikirkan mengejar kekuasaan. Itulah bedanya ketika saya membaca tulisan. Bukan di Alkitab saja. Ada tulisan kadang juga bagus. Ada satu buku, dia tulis judul, saya lupa dari mana. Teman saya kasih. Dia di bandara, lihat buku itu, dia ingat saya. Omongan saya. Ini cocok banget sama omongan kamu. Prophetical voices versus political voices. Ketika kita masuk ke organisasi, berpikir untuk melakukan political voices, Anda akan melakukan segala cara untuk menang. Tapi kalau kita Anda melakukan prophetical voices, Anda tidak peduli, Anda tidak dipilih. Anda tetap menyatakan kebenaran. Itu yang Yesus lakukan. Kita ini murid Yesus. Ketika Pilatus mengatakan, saya bisa bebasin kamu. Kamu ini siapa? Saya kebenaran. Kamu tahu kebenaran. Kamu kalau mengenai kebenaran, saya kebenaran. Yesus nggak peduli orang nggak pilih. Karena tugasnya datang untuk memberitakan kebenaran. Untuk menyatakan apa itu keadilan. Apa itu kejujuran. Apa itu peri kemanusiaan. Itu kita panggil jadi showcase. Jadi saksi. Orang tidak mau pilih kita. Bukan urusan kita. Nebukadnezar aja di kitab Daniel paham kok. Kekuasaan itu milik Tuhan. Masa kita kagak ngerti? Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Tugas kita ada showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi. Bahwa ada pejabat publik yang full melayani rakyat. Pejabat publik yang berani berdiri untuk kebenaran. Berani untuk keadilan. Berani untuk kejujuran. Berani untuk peri kemanusiaan. Dan adalah showcase. Dengan transparan mempertontonkan. Itu yang lebih penting bagi saya. Ya, mohon maaf ya. Saya tidak mempertentangkan soal pelatihan gitu. Ya Pak, oke. Saya sepakat Pak, karena memang tiap orang punya panggilan masing-masing untuk berkontribusi bagi bangsa ini, dan kita semua harus menyuarakan prophetical voice. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Kita mahasiswa Kristen sebenarnya sangat bersyukur karena mengenal organisasi yang namanya Beneran Indonesia. Nah, karena organisasi ini tuh sangat menolong kami semua untuk mencari tahu apa panggilan kami masing-masing dan bagaimana kami bisa berdampak bagi Indonesia, bagi masyarakat sekitar kami, melalui bertemu, berteman, berbagi, dan berkolaborasi dengan sesama. Menurut Pak Ahok, apa yang harus bagaimana mahasiswa Kristen dapat terlibat dalam semangat dan organisasi-organisasi seperti ini? Bagaimana juga bisa agar semakin banyak mahasiswa Kristen di UI itu mau berbuat sesuatu yang berdampak bagi lingkungan sekitarnya, bagi bangsa Indonesia. Karena kita sendiri sebagai mahasiswa Kristen sudah dituntut oleh banyak tugas kuliah, kesibukan lain di luar kampus dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah mengusahakan kesejahteraan untuk
tempat di mana kita berada. Silakan, Pak. Ini bagi saya balik lagi ya. Mungkin kamu merasa kok aneh, balik lagi yang sama gitu ya. Kamu baca firman Tuhan baik-baik dulu deh. Nanti kamu akan tahu porsi kamu mau kemana. Dan kamu juga akan paham menimbang perkara. Dan paham memanage waktu. Jadi sebenarnya kalimatnya gini teman. Persiapan yang paling penting dalam memulai hari kita. Setiap hari kita bangun. Itu ada saat teduh dengan Tuhan. Seolah-olah kita habiskan waktu setengah jam, 1 jam dengan Tuhan. Tapi Anda akan merasakan nanti semua bisa begitu di-manage dengan baik. Anda skip waktu dengan 1 jam dengan Tuhan pun, Anda nggak punya waktu lebih juga kok. Anda tidak melakukan sesuatu yang lebih baik juga. Nah, saya dikurung 20,5 bulan pun. Secara politik orang berpikir saya akan ketinggalan 20,5 bulan dari orang lain. Nggak juga. Saya malah punya waktu banyak dengan Tuhan. Jadi, bagi saya, para mahasiswa sekarang, jangan bilang nggak ada waktu. Semua orang sama 24 jam kok. Untuk apa Anda capek? Nah, Bandara Indonesia ngajak kita kumpul gitu banyak orang. Saya dukung sekali ya. Itu sama juga dengan firman Tuhan. Yang mengatakan, kalau kita baca, saya baru dapat tanggal 18 Sabtu kemarin, saya lagi bergumul kan, tentang orang musuh, orang ngomongin. Itu di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kenapa penting? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita bisa hidup kudus gak? Gak mungkin, susah kita. Karena anugerah Tuhan saja. Kalau kita baca di imamat yang membosankan, akhirnya saya bisa temukan satu iluminasi yang luar biasa. Itu banyak aturan. Ditutup dengan kata apa? The basic law of God's temple is absolute holiness. Jadi ini menarik banget gitu loh. Waktu kita baca kayak gini, oh iya ya, the basic law itu absolute holiness ya. Jadi setiap firman Tuhan kita baca, kalau menurut saya ya, Anda harus lakukan itu gitu. Bandara Indonesia lakukan. Semua orang. Nah, ada satu ayat penting juga. Tadi pagi saya dapatnya itu ya. Saya suka sekali tadi pagi saya dapat begini. Kira-kira itu di 1 Petrus ayat pasal 2. Saya cari bahasanya. 1 Petrus pasal 2. Itu di ayat 11. Dia bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini kita baca. Tapi saya mau bacakan yang kalimat ini yang begitu penting di bawahnya. Yang 12, milikilah 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ini surah Paulus ya. Kita kan Yahudi baru dan Kristus sebetulnya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Musuh membenci kita pun satu hari kalau Tuhan kasih karunia. Bisa dari Saulus jadi Paulus. Yang penting kita harus hidup. Jadi bahasa Inggris memang having your conduct honorable among the Gentiles. Gentile itu kafir lah istilahnya kita bagi orang. Jadi istilah kafir itu dari orang Yahudi yang ngomong duluan. That when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Jadi dengan perbuatan baik kita, mereka bisa melihat gitu. Mereka bisa observe, kok kita beda ya. Balik lagi, kita di dunia apa ini kita kasih hidup ini showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan. Kuasa mempertontonkan bagaimana kelakuan kita, bagaimana kasih kita, ada sukacita kita, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, damai sejahtera Kristus yang perintahati kita, dan kita selalu bersyukur dalam segala hal. Itu akan menjadi
sesuatu yang orang observe. Orang akan lihat, kok heran ya orang ini bisa ya. Bukan kepura-puraan. Nah, saya kira itu lebih penting.